lanjut pertemuan kemarin, satu malam kami mendapatkan ada 20 masukan baik dari LSM. Ternyata ini diikuti Pak, diikuti penegak hukum juga para senior. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mungkin perlu penjelasan ini. Ini mohon maaf Pak Sudin, ini termasuk nanya Pak Sudin. Pak Sudin itu tamatan apa? Kok hebat banget, tahu semua. Itu S1, S lilin sama saya sama itu. Cuma dia kalau ada S4 mungkin sekarang udah S4. Saya bilang gitu jawabannya Pak Sudin. Mohon maaf Pak Sudin. Karena ya itu. Jadi teman-teman eselon 1 harus paham. Beliau ini ketua 4 periode di Komisi 4. Ya? S4 ya, harusnya S4 ya. Kalau S3 udah banyak sekarang, S4 baru Pak Sudin gitu. Ini mohon maaf Pak Sudin ini karena didengar ini yang saya ngomong. Jadi Pak Sudin itu betul orang yang mau belajar. Semua tahu gitu. Dan karena dia temannya ya pedagang, ya pengusaha, ya macam-macam gitu. Temannya banyak itu. Kalah saya pertemanan gitu. Dirjen Kunker aja ketahuan kok kemana itu, siapa yang awal, ya Pak Sudin ya. Nah itu, jadi itu tolong kita katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita itu, kalimatnya itu garis bawahi. Terus yang kedua, tadi Pak Dirjen Plano sudah menyampaikan mengenai runtut cerita gitu, ya. Yang jadi pertanyaan kita, setelah tim kami turun waktu itu di Kalimantan Tengah 3,9 juta hektar, di Lamando ini ada 132.000 hektar, 13 perusahaan ilegal. Ini nama PT-nya ada semua, saya baru baca, tidak ada PT ini yang tadi disebutkan. Tegasin Pak, sekali lagi Pak, biar jelas. Ya, tegasin. Kita tegasin. Saya ke sana dengan ngawal Pak Dedi, ya kan, sama Pak Bambang, sampai mabuk karena perjalanan dari Kota Waringin Barat sampai ke lokasi itu 6 jam, kecepatan di atas 100. Ya Pak Didi ya, saya belum pernah mabuk itu. Ya. Sepanjang jalan itu tidak ada kayu satu batang pun. Sedangkan tahun 2011 masih ada hutan. Ini betul Pak Didi? Ya, sepanjang jalan yang 7 jam itu saya melihat kayu Pak, tapi kayunya kayu sawit. Nah, udah, tapi betul. Tidak ada lihat kayu lainnya yang menjadi ciri khas Kalimantan. Ya, jadi setelah itu 3,9 juta ini laporan Bupati, Gubernurnya Pak Teras Narang sekarang untuk DPD. Beliau siap juga jadi saksi karena beliau yang memimpin rapat. Jadi tolong ini diverifikasi. Ya. Nah di Lamando ini kami kasihkan datanya ke Bupati, suruh verifikasi, dilaporkan ke Pak Dedi. Ternyata sampai hari ini pun nggak lapor Bupati. Apa betul PT ini ada itu? Ya, ini betul Pak Dedi kan belum ada laporan. Takutnya diem-diem lapor, saya nggak tahu. Nggak ada itu ya. Jadi PT ini nggak ada, dari 13 ini nggak ada PT ini. Nah selama ini kami di situ di kehutanan ya Pak Ruanda, makanya saya sering mengatakan di sini, mohon maaf, jangan mengulangi kesalahan yang pernah kami lakukan. Bukan saya ya, kami itu kementerian ya. Itu Pak Didi ya. Jadi ini saya ulangi lagi, setiap menteri akan mengeluarkan persetujuan, akan mendatangani pelepasan, Dirjen Plano minta rilis daripada Dirjen Penegakan Hukum yang dulu KSDAE, apakah ini clear and clean? Saya tanya Pak Roy, ada enggak? Karena ini keluarnya izin pada saat Pak Roy Dirjen Gakum. Tolong nanti dijawab. Ini pertanyaan dari luar ya Pak ya. Ya, ada enggak klarifikasi bahwa lokasi ini? Kalau menurut saya tidak ada, karena pada saat itu saya mengatakan kalau ada tanah adat, tanah ulayat, jangan dibenturkan pengusaha dengan masyarakat, langsung di enklave dikeluarkan aja, ini adat selesai. Kalau ini ditemukan dengan pengusaha-pengusaha yang punya duit, tidak akan menyelesaikan. Ke depan Pak Bambang, ini pelepasan masih banyak ini saya yakin. Ya, tolong kalau udah masuk adat langsung keluarin di peta. Lebih kalau hanya 5.000 bikin 6.000 7.000 dilebihkan, lebihnya bisa untuk kita gitu. Kalau boleh ya Pak Didi ya. Nggak boleh ya. Itu ya. Jadi Pak Roy tolong dicek ya. Karena ini pengalaman dulu kami mendelegasikan pada Direktur Penindakan Bapak Auria Ibrahim, pernah mau ditangkap KPK karena salah memberi rekomendasi. Ingat itu Pak Bambang ya. Akhirnya kita klarifikasi, selesai gitu. Ternyata anak buahnya karena hujan nggak sampai lokasi dan pengusahanya nyalakan lokasi yang kosong. Ternyata itu udah di kebun sawit. Ini juga hati-hati. Ya, ini tolong ke depan tetap ada konfirmasi lah, penegak hukum cek
Dan Pak Roy karena ini nanti jadi saksi kalau kejadian, makanya delegasikan kepada direktur, karena saksi itu harus melihat, merasakan, mendengar. Kalau Pak Roy kan nggak mungkin turun semuanya gitu, delegasikan aja. Pak Daruri sebentar, saya mau nanya, waktu di mobil kan saya ngomong Pak Daruri, apakah dibolehkan seluruh areal itu tidak ada hutannya sama sekali? Boleh. Suka-suka LHK. Karena kita perjalanan tuh 7 jam. Sepanjangnya kan saya tidak menemukan satu batang pohon pun, gitu loh. Saya nanya ke Pak Daruri boleh nggak sih semua kawasan itu nggak ada pohonnya, kecuali pohon sawit? Pak, dulu di DAS, di Undang-Undang 41 itu minimal itu 30% itu kawasan hutan. Kalau itu kurang tidak boleh. Nah ini daerah Lamando ini dasnya ke Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Yang kita lewat pun nggak bisa karena jalannya kita terhambat air, betul nggak? Ingat kan itu kita sampai berapa jam nunggu sampai malam gitu kan? Nah itu, jadi memang ya nggak boleh. Tapi karena ini sekarang undang-undang dicabut, ya boleh Pak. Kan gini, undang-undangnya cabutnya kan sekarang. Ya. Tapi kan itu pohonnya udah berdiri sekitar 20 tahun ke belakang. Makanya kalau itu kurang dari 30% tidak boleh. Itu. Iya, ini kan kita ada data Pak. Itu kan gara-gara Komisi 4 galak sama saya dulu. Ini masih baik Pak Dirjen. Kalau dulu saya suruh keluar dari ruangan ini kok. Ya, itu masih periode awal Pak Sudin itu, ya kan? Itu. Makanya saya terus ingat terus ini data ini kemanapun sebelum kayak misalkan kecuali udah meninggal nggak akan saya bawa ini itu. Ya. Terus yang kedua ini Pak Dirjen, ini kan luasnya 19.000 hektar. Ini Dirjen Booknya ada nggak? Ini kan ada IPK. Kalau potensinya minimal 30 kubik, kali dana revitalisasinya sama iuran hutannya 250.000 rupiah, itu yang masuk kepada kas negara minimal 150 miliar. Saya minta ini buktinya, ada nggak perusahaan ini bayar PSDADR-nya? Kalau nggak berarti ilegal kayunya. Ya, ini, tolong ini. Ada nggak laporan dari dinas Pak Bambang? Ya, itu mana yang bermain di sini? Kalau itu malah kemungkinan malah lebih. Kalau misalkan hanya 20 miliar, wah ini Bapak kita harus cepat-cepat ngambil tindakan. Ini berarti ada permainan, ada kayu ilegal yang tidak, ya udah jelas itu, ya kan? Ya, itu Pak. Jadi apa yang sampaikan tadi klarifikasi oke lah kita, ya. Tapi yang jelas, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja menghapus tutupan lahan 30%, tapi ada persyaratan sangat penting dan khusus, itu harus dipenuhi, tetap kawasan hutan itu ada. Nah yang menarik, ternyata menurut Pak Bambang, Pak Bupati, tanah adat ini kayunya gede-gede masih Pak. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa ini hutannya masih bagus kok jadi kebun, nggak dikembalikan jadi hutan lindung atau hutan produksi? Ini pemikiran saya gitu. Mestinya kita kan cari hutan susah. Ini ada hutan konversi digantikan kebun, mestinya menurut saya ya itu mesti dikembalikan, karena tanah adat sekarang itu yang berbatasan itu ada fotonya, kayunya masih gajah-gajah Pak, besar gitu. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik Pak Sekjen dan